Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu saham yang cukup banyak diminati, yaitu PTPP ya. Ini sudah rilis laporan keuangan kemarin, tanggal 9 Maret 2023 dan hari ini tanggal 10 Maret 2023 harganya turun 1,64% atau menjadi 600 per lembar saham. Nah, kalau kita lihat di Stockbit ya, ini ada notasi khususnya. Kalau kita klik itu dia ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ya. Jadi ada yang menggugat gitu ya, PKPU. Nah, sekarang kita akan bahas dulu bagaimana performance dari harganya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini tentu saja ini kurang menyenangkan karena negatif semua teman-teman ya. Jadi saya sangat yakin teman-teman yang masih pegang saham PTPP saat video ini nonton video ini sedang floating minus teman-teman ya. Sebagian besar pasti sedang floating minus. Mungkin ada sedikit-sedikit yang ada yang floating profit ya. Karena mungkin belinya pas di bawah kemudian lagi naik gitu ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham PTPP ini dari analisa fundamental, seasonality, bandarmologi, technical. Kira-kira ada apa ya kok negatif terus dan kira-kira kedepannya akan kemana? Oke, sebelumnya ini akan saya bahas tadi notasi khususnya ya. Jadi notasi khusus itu kan PKPU ya. Sedangkan sebenarnya tanggal 25 Januari ini sudah diinfokan bahwa perkaranya ini pemohonnya, jadi yang pemohon PKPU-nya ini adalah CV Suryamas dan Muhyaser ya, bahwa pihak pemohon itu sudah menyatakan untuk mencabut permohonan PKPU. Jadi seharusnya notasinya sudah nggak kelihatan teman-teman ya. Saya cek juga di sekuritas lain sudah tidak kelihatan notasinya, mungkin di Stockbit belum diupdate. Ya, jadi untuk PKPU-nya nih sebenarnya sudah selesai tanggal 25 Januari. Dan ini ya, dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, dengan adanya pengajuan PKPU tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha dari perseroan. Kemudian ada corporate action terdekat yaitu nanti mau RUPS teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 2 siang di Plaza PP ya. Eh, Kemudian kita akan masuk ke pembahasan fundamentalnya dulu. Yang pertama kinerja jangka panjang PTPP ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini naik terus teman-teman, naik terus seperti biasa COVID turun dan ini sudah mulai naik meskipun belum setinggi sebelum COVID. Ya, untuk laba kotor, laba usaha dan laba bersihnya ini mengikuti ya, kecuali laba usaha ini laba usahanya meskipun ini naik namun laba usahanya ternyata flat aja, teman-teman. Nanti kita akan cek kenapa. Nah, kalau kita lihat ya dari struktur pendapatan jangka panjangnya, ya beban pokok penjualannya ini ya di sini-sini aja sih ya, sempat naik tapi nggak terlalu banyak berubah. Kemudian laba kotornya turun sedikit ya karena ini sebenarnya naik namun sedikit, turun 1%. Kemudian secara laba usaha juga turun ya karena beban usahanya ini naik juga. Ya, kemudian ada apa ini? Beban lain-lainnya juga meningkat sehingga menggerus laba bersih ya. Jadi ada beban pokok penjualan yang naik, ada beban usaha yang naik, dan ada beban lain-lain yang naik ya. Ini yang menyebabkan labanya turun secara prosentase. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini pendapatannya sebenarnya masih naik ya. Masih naik lagi. Tadi kita sudah cek, laba kotornya naik, laba usaha naik, namun laba bersihnya naiknya tipis. Ya, kalau kita lihat di sini penyebabnya tadi dari struktur pendapatannya sudah kelihatan ya. Secara beban pokok penjualan ini sebenarnya turun ya, bagus. Kemudian beban usahanya ini stagnan ya. Jadi secara laba kotornya sebenarnya naik prosentasenya, laba usahanya naik prosentasenya. Sayangnya beban lain-lainnya ini naik teman-teman ya, jadi 3,5 sehingga ini menggerus laba bersih. Ya, jadi ada beban lain-lain dan ini teman-teman silakan bisa cek ya, ini apa. Kemudian kita akan masuk ke valuasinya. Ya, kalau kita lihat ya, pada saat video ini dibuat, price to book value-nya adalah di 0,33, ini di bawah 1. PE ratio-nya di 13,92. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini adalah saat ini adalah PBV terendah sejak 2010 ya, teman-teman ya.
Untuk PE ratio-nya bukan yang terendah ya. Nah, ini sempat 2018 lebih rendah lagi, namun ini kalau dibandingkan 2021 dan 2022, 2020 ya jauh lebih rendah ya. Jadi secara PBV ini paling rendah sejak 12 tahun terakhir. Kita cek ROE-nya 2,44% dan ROA-nya 0,47%. Jadi ini ya jelas ada gap utang teman-teman ya, karena ROA dan ROE-nya cukup 5 kali lipatnya ROE-nya ya. Nah, dengan ROE 2,44%, kita bayarnya di PBV 0,33, maka ROE secara kita adalah 7,3%. Ya, jadi ROE-nya 7,3%. Itu mahal ya namanya. Jadi meskipun ini PBV-nya 0,33, tapi kalau kita lihat dari sisi ROE-nya hanya 7,3%, tentu saja itu mahal teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari dividennya, ini sebenarnya rutin bagi dividen sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. Jadi ini COVID terakhir bagi dividen 2020 ya, untuk laba tahun 2019. Ya, setelah itu nggak pernah bagi dividen, teman-teman ya. Kalau kita cek dari seasonality-nya, sebenarnya peluang untuk Maret ini naik juga kecil. Ya, ini sudah negatif, jadi 3 bulan year to date ini sudah negatif. 3 tahun terakhir juga negatif terus. Ya, kalau kita cek sebenarnya April sama Juli itu ada peluang naik. Ya, namun kalau kita lihat ya sejak COVID ya 2020 naik ini teman-teman kan turun drop COVID kemudian dia rebound. Namun setelah itu ternyata di bulan April sampai Juli ini kurang menggembirakan ya, karena ini banyak merahnya daripada hijaunya. Justru di Agustus nanti ada peluang naik atau Oktober sekalian ini yang naik ya. Jadi malah akhir tahun ya naik ya teman-teman ya. Jadi untuk seasonality-nya sebenarnya April dan Juli ini ya, namun sebelum COVID, setelah COVID kurang teman-teman ya. Oke, ini dari seasonality-nya. Kemudian kita cek dari bandarmologinya. Ya, jadi PT PP ini kan BUMN ya, jadi dimiliki negara Republik Indonesia 51%, sisanya publik 49% ya. Ini ada 2 direktur yang punya saham. Jumlah pemegang sahamnya cukup banyak ya, 48.000 dan ini sebenarnya nggak beranjak kemana-mana ya, sekitar 48 ribuan. Jadi tahan ya, seperti yang saya sudah pernah katakan bahwa investor retail lokal kita itu tahan kalau floating minus ya. Tapi kalau floating profit itu nggak tahan malah ya, malah langsung dijual. Kalau kita cek partisipasi asing di sini hanya 10,5%, sebenarnya nggak terlalu tinggi. Dan kalau kita lihat di sini investor asing 2023 ini malah jual terus teman-teman ya, jual barang terus. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih detail ya di kepemilikannya. Kita akan cek bagaimana bandarmologinya, pergerakan uang besarnya. Per Februari 2023 ini dikuasai lokal 82,55%, investor asing hanya 17,45% ya. Ini juga tercermin tadi dari partisipasi di sahamnya juga cuma 10%. Nah, kalau kita lihat ya terbesar, oh sorry ya, ini pertama ini yang floating hanya yang di publik ya, negara Republik Indonesia tidak ada urusan dengan harga saham PTPP ya. Jadi ini hanya 3 miliar lembar saham milik publik ya, yang di sini yang beredar. Ya, dari lokal ini terbesar pertama adalah investor lokal retail. Ya, jadi ini cukup kurang menggembirakan teman-teman ya. Jadi terbesar adalah investor lokal retailnya. Terbesar kedua adalah asuransi. Terbesar ketiga adalah perusahaan. Kemudian investor asing terbesar nomor satunya adalah di ini dana pensiun. Ya, jadi ada dana pensiun, kemudian ada reksadana, kemudian berikutnya ada sekuritas. Ya. Oke, kalau kita lihat ya, pemegang saham terbesarnya retailnya ini dari setahun terakhir ini malah beli terus. Ya, membeli terus, menambah kepemilikannya, investor lokal retailnya, sementara insuransinya lagi buang barang terus. Kalau kita lihat ini rutin buang barangnya rutin ya, jadi bukan bulan lalu, 2 bulan lalu ini sudah rutin. Dari setahun yang lalu ini rutin buang barang terus, turun terus. Dana pensiun juga ini rutin buang barang terus ya. Untuk corporate ya ini naik turun ya, tapi secara garis besar ini terakhir dia beli lagi ya teman-teman ya. Terakhir dia beli lagi.
ya. Kemudian reksadana juga turun terus ya, jual rutin. Jadi uang besarnya ini lagi buang barang terus teman-teman ya. Uang besarnya lagi buang barang terus, yaitu yang menyebabkan eh, supply-nya lebih banyak daripada demand sehingga harganya turun terus. Ya, kalau kita lihat investor asing setahun terakhir buang barang, namun ini sempat beli banyak, buang lagi ya. Ini baru 1 bulan yang lalu buang barangnya. Ya, jadi yang paling rutin buang barang adalah ini asuransi, teman-teman ya, asuransi, kemudian dana pensiun, ya, kemudian ini reksadana ya. Jadi ini yang menggerakkan harganya ke bawah karena dia buang terus dan yang nampung adalah investor retail lokal. Oke, ini transaksi insider ya. Kalau kita lihat ini apa ini saya juga nggak bisa bacanya. Kalau kita lihat ada employees, re-employees, kemungkinan ini adalah dana pensiun investor asing. Ya, kalau kita lihat tadi dana pensiun, pensiun fundnya ini bertambah terus ya teman-teman tahun terakhir ya, bertambah terus pensiun fund. Jadi ada dana pensiun asing yang masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan bahas untuk bulan Maretnya saja ya teman-teman ya. Tadi kan sudah dari Februari ke Februari, ini saya bahas Maretnya aja ya, Maret 1 Maret sampai 10 Maret sampai hari ini. Ya, kalau kita lihat ya, Maret ini sedang distribusi. Kalau kita lihat di broker summary-nya ya, ini terlihat sedang distribusi ya. Satu broker buangnya cukup besar dan di sini terindikasi sedang big distribution. Nah, ini adalah dari teknikalnya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat ini sedang downtrend ya. Sedang downtrend ini membentuk lower high dan lower low ya. Sehingga kalau saya boleh gambarkan ya, ini kemungkinan akan turun, masih lanjut turun kembali ke 485. 485 ini adalah harga COVID teman-teman ya. Nah, jadi ini kemungkinan akan kembali ke sini ya. Kemudian dia akan mantul. Nah, nggak tahu nih ya, apakah dia akan break ke bawah lagi lebih rendah daripada harga COVID ya, kita nggak ngerti. Cuman ya ini coretan saya seperti ini kira-kira teman-teman ya. Oke, kemudian risamnya terakhir teman-teman ya. Jadi kita akan bahas secara fundamental kinerja jangka panjangnya sebenarnya naik meskipun belum melampaui sebelum COVID ya. Kinerja jangka panjangnya juga naik ya, namun tadi kalau kita lihat secara profitabilitasnya laba bersihnya naiknya tipis. Valuasi terbilang mahal meskipun PBV-nya 0,33. Ini tidak rutin bagi dividen sejak COVID ya. Nah, kita nggak tahu lagi kapan dia akan bagi dividen. Kalau dia mau bagi dividen lagi, kemungkinan ini adalah sentimen positif ya, yang bisa mengangkat harga sahamnya. Untuk seasonality tadi peluang naik April Juli, namun ini sebelum COVID ya. Jadi jangan masuk di April dan Juli teman-teman ya. Kemudian bandar harmologi 12 bulan terakhir Februari ke Februari tadi distribusi 1 sampai 10 Maret terlihat distribusi juga. Secara teknikal ini sedang downtrend. Terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi video yang saya buat ini adalah video saya pribadi, analisa saya pribadi yang tentunya bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ya, silakan teman-teman banding-bandingkan dengan konten kreator lain yang tentu saja memaparkan hasil analisa mereka juga yang pastinya dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu video saya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.